Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prestika Alza Friskula. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Pernafasan merupakan salah satu aktivitas vital yang terjadi pada tubuh. Melalui pernafasan, maka penyaluran oksigen dari luar tubuh ke seluruh tubuh akan berjalan dengan baik. Oksigen sangat penting dalam proses metabolisme tubuh. Secara harfiah, pernafasan merupakan pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Proses terjadinya pernafasan terjadi karena sadar maupun tidak sadar. Pernafasan yang dilakukan secara sadar yaitu ketika kita melakukan pengaturan pernafasan seperti latihan bernafas panjang lalu menghempaskannya perlahan. Sedangkan pernafasan dilakukan tanpa sadar secara otomatis terjadi pada saat tertidur pulas. Berikut merupakan penjelasan mekanisme pernafasan pada manusia secara rinci. 1. Proses pernafasan. Dalam prosesnya, pernafasan melibatkan semua organ pernafasan. Berikut uraian tahapan proses dalam mekanisme pernafasan. Ketika sedang menarik nafas atau inspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, lalu melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut-rambut hidung. Selanjutnya udara masuk menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara trakea masuk ke dalam paru-paru melewati cabang paru-paru yaitu bronkus, kemudian menuju bronkiolus dan berakhir di alveolus. Ketika udara sampai di alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian bersama sel merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Pada saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler arah rongga dada menuju paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dari karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali relaksasi dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida terdorong dari paru-paru menuju bronkiolus, bronkus, trakea, dan keluar melalui hidung. Selain berperan dalam sistem pertukaran udara dan gas, pernafasan juga berperan penting dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi dalam tubuh agar tetap stabil. 2. Jenis mekanisme pernafasan. Secara bersamaan, mekanisme pernafasan terbagi menjadi proses inspirasi dan ekspirasi yang dilakukan dengan cara pernafasan dada dan pernafasan perut. A. Inspirasi. Pengertian dari inspirasi adalah aktivitas menghirup udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Istilah lain dari inspirasi adalah inhalasi.
Ekspirasi berbanding balik dengan inspirasi. Ekspirasi adalah aktivitas pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, terdapat dua jenis mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. A. Pernafasan dada. 1. Proses inspirasi. Pernafasan dada dimulai ketika terjadi kontraksi antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat sehingga rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara luar. Oleh sebab itu, udara luar masuk ke dalam rongga dada menuju paru-paru. Oksigen yang dibawa oleh udara kemudian diikat di alveolus paru-paru. 2. Proses ekspirasi. Otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi sehingga rongga-rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Karena rongga dada menyempit, tekanan dalam rongga dada lebih besar dibanding tekanan udara. Oleh sebab itu, udara dalam paru-paru terdorong keluar. B. Pernafasan perut. 1. Proses inspirasi. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma tertarik ke bawah menjadi datar. Hal ini menyebabkan rongga dada membesar sehingga rongga dada membesar. Tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara. Oleh sebab itu, udara luar kemudian masuk ke dalam paru-paru. 2. Proses ekspirasi. Diafragma menggendur lalu naik karena mengalami relaksasi. Hal ini menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar dari tekanan udara. Oleh sebab itu, udara dalam paru-paru terdorong keluar. Demikian penjelasan mengenai mekanisme pernafasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.